Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa, shalom dan selamat malam bagi kita semuanya. Pada malam yang indah ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita ini dengan hati yang penuh sukacita dan juga dengan hati yang bersyukur. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada malam hari ini, kembali lagi kami menaikkan syukur kepadamu, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk waktu di mana kami boleh kembali belajar akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya melalui renungan ini dan juga menolong sidang jemaat kami semua untuk bersama-sama memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ampunkan salah dosa kami Tuhan dan berfirmanlah karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan juga jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga
baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil ke mana juga Saul menyuruhnya, sehingga selalu mengangkat dia menggepala para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai selalu. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah membaca satu bagian pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, tentu kita mengingat satu ajaran Tuhan Yesus yang terdapat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saya mengajak kita untuk membaca ayatnya yang ke-39. Di situ dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak orang percaya mengatakan, untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, itu sangatlah berat. Mungkin tidak ada yang bisa melakukannya. Atau mungkin juga ada, tetapi tidak seberapa banyak. Jangankan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi dalam hal yang normal saja atau biasa saja, seringkali kita merasa sulit untuk melakukannya. Banyak orang mengasihi karena menginginkan keuntungan dari sesamanya. Atau juga karena ada kesenangan yang dilihatnya pada sesamanya. Banyak juga yang mengasihi karena telah mendapatkan sesuatu bagi dirinya, sehingga ia merasa tidak enak, tidak nyaman bila tidak kembali mengasihi pula, atau merasa berhutang budi, berhutang kebaikan. Itulah yang sering nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan kita ini, kita menemukan dua tokoh yang saling mengasihi. Yonatan seorang putra raja, mengasihi Daud, seorang rakyat biasa, seorang gembala domba. Kita perhatikan di dalam pembacaan kita, dikatakan di situ ayatnya yang ketiga dan keempat. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya
dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ini seperti kisah-kisah yang biasa kita ataupun anak-anak kita dengarkan dari dongeng-dongeng. Tetapi itulah kesaksian daripada firman Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang berat. Jika setiap perkara kita lakukan di dalam tuntunan dan penghayatan iman yang benar kepada Tuhan. Yonatan mengenal Daud sebagai seorang prajurit perang yang sangat berani dan mengandalkan Tuhan. Yonatan tahu bahwa untuk berperang kita membutuhkan peralatan perang yang lengkap. Dan Yonatan sangat bisa mengerti akan kebutuhan itu. Karena ia memiliki kasih kepada sesama. Sehingga tidak tanggung-tanggung ia memberikan pakaian perangnya dan segenap peralatan perangnya kepada Daud. Bahkan juga memberikan jubah kebesarannya kepada Daud. Di dalam cerita selanjutnya, kita menemukan bahwa ketika ayah Yonatan yaitu Raja Saul merasa iri hati kepada Daud dan ingin melenyapkan Daud, Yonatan melindungi Daud, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi Daud. Ia rela menerima amarah daripada ayahnya demi sebuah kebenaran. Karena ia mengetahui siapa Daud, bahwa Daud tidak pernah berniat jahat kepada ayahnya, yaitu Raja Saul, ayah daripada Yonatan sendiri. Itulah kasih dari Tuhan. Itulah tuntunan Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan memampukan seseorang untuk melakukan hal yang disebut kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Karena itu, milikilah kasih Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Memang itu tidak mudah, tetapi ketika kita berkomitmen, maka kita akan berproses di dalamnya. Marilah kita terus meminta kepada Tuhan untuk mengajar kita bagaimana cara kita mengasihi sesama kita ini. Marilah kita senantiasa meminta hikmat kepadanya. Dan marilah kita terus meminta tuntunan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita melakukan kehendaknya, kebenarannya di dalam sepanjang hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita menaikkan doa kita kepadanya. Tiada putusnya kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih
Oleh karena kasih Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam hidup kami sampai pada hari ini, malam ini. Terima kasih untuk persekutuan yang indah di mana kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan juga kami boleh mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman-Mu. Pada malam hari ini kami belajar bagaimana Tuhan telah menuntun Yonatan dan Daud untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang sungguh dalam, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Satu praktek yang patut untuk menjadi teladan hidup bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk setia mempelajari kebenaran firman-Mu, terlebih di dalam kami melakukannya di setiap hari kehidupan kami. Karena dengan melakukannya, maka kami akan menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan nyata di dalam kehidupan ini. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga Tuhan sudah menuntun kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini di dalam beraktivitas, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bahkan juga kehidupan anak-anak di dalam pendidikan mereka masing-masing. Ada yang sudah selesai ujian kenaikan kelas, juga ada yang masih sementara. Tuhan menolong dan menyertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan sudah ada yang menerima raport hasil penilaian akhir untuk kenaikan kelas. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi setiap anak-anak kami. Demikian juga ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan sekolah sampai hari ini, menunggu akan proses dari sekolah-sekolah yang dituju. Kami serahkan semuanya kepadamu, Engkau menolong dan menyertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan pada waktunya anak-anak akan mendapatkan sekolah di mana mereka akan melanjutkan studi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa di dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-Mu yang sudah mendapatkan pekerjaan. Karuniakanlah senantiasa kekuatan dan kesehatan, kemampuan di dalam melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami terus berdoa di dalam pergumulan kelemahan tubuh, sakit penyakit yang dialami oleh setiap orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, bahkan juga cucu-cucu kami. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, penyembuhan yang daripadamu, jamahan kuasa-Mu, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun juga dalam isolasi di Wisma Atlet, bahkan juga di dalam berbagai proses-proses pemulihan di rumah. Kami datang kepadamu meminta pertolongan Tuhan. Mohon kasihanilah dan berikan kesembuhan. Begitu juga keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya juga menolong dan menyertai. Pergumulan saat ini masih terus menerus hadir dalam hidup kami Tuhan. Pandemi COVID kini meninggi lagi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, begitu banyak orang-orang yang terpapar di rumah sakit dan juga di berbagai tempat-tempat isolasi. Tuhan, kepadamu kami memohon pertolongan. Kami berseru Tuhan, kasihanilah kami, umat-Mu. Pulihkanlah kehidupan ini dari pandemi COVID ya Tuhan. Karuniakanlah imun yang kuat kepada kami di dalam menjalani setiap proses-proses kehidupan, bahkan juga aktivitas keseharian, baik rumah tangga, pekerjaan, dan juga pelayanan-pelayanan kami. Biarlah kami senantiasa boleh mengalami perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan, bahkan semangat dan juga senantiasa mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, sehingga imun kami akan semakin kuat di dalam menjalani hari-hari kehidupan karunia Tuhan. Tolonglah pemerintah, tolonglah medis Tuhan. Tentu ini pekerjaan yang sangat berat buat mereka, tapi kami percaya kuasa-Mu akan bekerja, memampukan pemerintah dan juga medis untuk menangani keadaan ini, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini.
Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan kiranya menolong dan menyertai sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari Tuhan yang kudus di mana kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami. Sempurnakanlah doa ini di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan selalu memberkati kita untuk tetap semangat dan kuat, dimampukan menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa di Sehati edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.